Dia berjalan sepanjang jalan pemirsa, dari kampung ke kampung. Habuklah masuk kan pemirsa ya. Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya nak share sebuah video di mana ada orang Malaysia yang dah lama duduk dekat Indonesia. Jadi beliau ni nak cerita pengalaman baik dan buruknya dekat Indonesia sana. Jadi kan biasanya kita selalu menemukan video-video orang Indonesia yang memberikan pengalamannya semasa stay atau tinggal dekat Malaysia. Kali ini kita dengar pula apa pengalaman orang Malaysia yang dah lama duduk bertahun-tahun dekat Indonesia. Jadi saya akan bagi dekat pemirsa agar kita dapat tonton bersama. So, 1, 2, 3, check it out! Sering ada teman-teman tanya saya, itu lebih enak di Indonesia atau di Malaysia. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Ivy Pan. Saya mahasiswa Malaysia jurusan kedokteran gigi di FKG UGM Yogyakarta. Dan saya udah tinggal di Jogja selama 6 tahun. Jadi banyak teman-teman penasaran, kamu orang Malaysia, terus kamu tinggal di Indonesia begitu lama. Jadi menurut kamu ya, itu lebih enak di Malaysia atau di Indonesia? Sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dan saya mulai dari Malaysia aja ya. Kalau di Malaysia, itu kelebihannya di kesehatannya. Kalau saya di Malaysia, saya terima perawatan, obat-obatan apa, itu lebih murah berbanding saya di Indonesia. Itu bukan kerana saya orang asing di Indonesia, tetapi tarif pelanggan biasa. Itu bukan disubsidikan. Ini pengalaman dia pemirsa. Saya sempat dislokasi bahu saya di Bandung gitu. Terus saya cuman ke rumah sakit ke IGD. Gak di apa-apain, cuma dikasih obat. Itu pasti udah betul lah bahasa Indonesianya. Wah, luar biasa. Tapi kalau saya di Malaysia, saya ke spesialis hidung. Itu malah dicek pakai kamera hidung dimasuki. Itu termasuk obat itu semua. Dan itu cuma 300,000. Dan kalau di Malaysia, di hospital kerajaan atau hospital pemerintahan, itu orang Malaysia cuma bayar 15,000, itu udah dapat pelayanan kesihatan yang sangat bagus. Ya, betul. Tapi kalau di Indonesia ya, itu harus BPJS, itu kamu harus tetap bayar gitu. Dan beberapa tahun yang lalu saya BPJS ada tu macam yang sangat tidak untuk enak orang di yang Indonesia. Saya kurang dislokasi mampu bahu pemirsa, saya, tapi terus tetap bayar saya kita. ke IGD sesuatu rumah sakit di Jogja. Terus saya diminta tunggu lama kerana bahu saya udah balikin sendiri. Kerana kalau dislokasi dia akan balikin sendiri secara natural gitu. Ya, serem ya. Tapi selepas 2 jam itu dokternya ketemu saya. Dia pasti cek, betul lah dia bahasa Indonesia. Dokternya nggak mau kasih saya surat cuti atau surat libur. Itu saya minta dokternya untuk kasih saya kan? libur 1 hari untuk besok kerana bahu saya udah sangat sakit, barusan dislokasi dan esok ada praktikum, kami harus ukir gigi gitu dan harus pakai kekuatan gitu. Dia jadi dokter otot gigi. saya emang nggak bisa. Terus dengan kecewanya dokternya bilang sepertinya saya mau sengaja bolosin kuliahnya, praktikumnya, dan itu bikin saya sangat pemirsa kecewa tahu tak sih. yang dekat Malaysia ni Saya kalau bolos tu apa? Bolos tu macam ponteng pemirsa. Pertimbangannya bukan di kesehatan pastilah dia bahasa Indonesia. Salut saya. Tetapi kedisiplin saya, apakah saya akan pakai alasan ini untuk bolos kuliah gitu. Itu ke dokter itu ya, saya udah dislokasi bahu, kamu menurut kamu ya itu apakah alasan itu untuk bolos kuliah? Itu menurut saya itu sangat kecewa sekali. Dan untungnya keesokan saya gak ke praktikum kerana selepas saya bangun bahu saya sakit banget.
Dan ya itu salah satu experience saya di Indonesia ya. Oke, tahan kejap pemirsa. Jadi dokter ni ya, student ni dah 6 tahun dia duduk dekat Indonesia. Wow, lama. Jadi saya ingat ya pemirsa, selalunya orang Indonesia yang sekolah dekat sini. Ternyata ada juga orang Malaysia yang sekolah dekat Indonesia. Oke, jadi itu tak payah heran pemirsa. Kalau di Indonesia memang macam tu. Kalau ada duit baru boleh berobat pemirsa. Ya, lain, beza sangat dekat Malaysia ni. Kita pergi ke klinik sahaja ya, klinik kerajaan. Kalau macam warga emas pun tak bayar pemirsa. Kalau macam kita ni yang umur-umur macam kita ni, bayar RM1, RM2 macam tu pemirsa. Kan? Apalagi kalau anak-anak saya dah banyak sangat dah cerita pasal kesihatan kalau dekat Malaysia ni. Patutlah orang Indonesia banyak yang pergi berobat dekat luar negara, dekat luar negeri. Sebab macam ni lah. Okey, jadi kita lanjut lagi pemirsa. Dan kalau untuk makanan, kerana saya orang Malaysia, lahir di Malaysia, makan makanan Malaysia 20 tahun, pasti saya merasa makanan Malaysia lebih cocok untuk saya. Tapi untung makanan Indonesia saya juga suka banget, kerana pedas dan pedas. Jadi makanan saya Indonesia suka. dengan Malaysia Tapi, saya rasa tak jauh sangat lah beza dia makanan pemirsa. itu kurang berbanding di Malaysia, kerana saya di Malaysia saya makan di makanan tepi jalan apa-apa. Tapi kalau saya sampai di Indonesia ya, itu kalau saya sudah bisa merasa itu gak bisa tahan gitu. Dan mula-mula kami mahasiswa Malaysia 33 orang sampai di Jogja ya. Itu pada minggu pertama udah ada 8 orang masuk rumah sakit gara-gara sakit perut. Kami belum bisa tahan makanan di Indonesia gitu. Tetapi selepas 1-2 bulan itu udah okey. Tetapi ya saya observasi emang penyediaan makanan di Indonesia masih kurang, kerana teman-teman saya dia makan mie ayam di tepi jalan gitu, yang orang pakai troli terus masak gitu ya. Itu sayurnya nggak dicuci, gerobak langsung pemirsa, dicah gitu. Dan teman-teman pas dia makan itu ada ada pasir gitu. Dan kalau saya suka banget makan mie bakso. Saya udah makan beberapa tahun baru saya sadar itu mie bakso itu supnya itu airnya langsung dari keran, itu bukan dari galon. Dan saya merasa kok saya bisa survive, saya bisa vitamin hidup itu, beberapa pemirsa. tahun nggak apa-apa gitu. Dan selepas saya tahu, saya kurangi ke warung itu, tetapi kadang-kadang saya juga makan ke sana gitu. Dan untuk barangan tertentu seperti barangan elektronik atau barangan mewah seperti Nike, Adidas, itu lebih murah di Malaysia, kerana kemarin saya lagi membandingkan harga sepatu Nike yang sama di Indonesia sama di Malaysia. Jadi dekat sini ya, video yang kedua ni dia jelaskan soal makanan. Kalau makanan yang macam troli tadi yang dia sebut tu sebenarnya kalau kita orang sebut tu gerobak ya pemirsa. Nah, itu kan penjualnya kan keliling kampung tu pemirsa. Jadi sayur tu sebenarnya dia dah cuci dari rumah, tapi sebabkan dia berjalan sepanjang jalan pemirsa dari kampung ke kampung, habuk lah masuk kan pemirsa ya kan. Jadi itulah agaknya habuk-habuk tu masuklah dekat sayur tu. Lepas tu bukan tak cuci, mesti cuci pemirsa. Dan air yang digunakan tu air keran seperti dia cakap kan. Nah, dia kan menggunakan gerobak pemirsa kan. Takkanlah dia nak ambil air pergi ke rumah dulu. Dia dah stok lah air tu dekat dalam gerobak tu. Biasa dia simpan dalam jergen kita orang atau penyimpan tempat air ataupun baldi macam tu kan. Tapi biasanya kalau yang benda-benda macam tu dah biasa kalau dekat Indonesia pemirsa. Mungkin sebab akak ni kan orang Malaysia, dia agak terperanjat sampai ada tadi 8 orang masuk hospital sebab sakit perut. Kalau kita orang dah biasa pemirsa vitamin tu. Dan
Kalau soal barangan elektronik ataupun barang-barangan berjenama seperti yang dia sebut tadi tuh, memang dekat Malaysia ini lebih murah pemirsa daripada dekat Indonesia sana. Kalau dekat sini macam barangan-barangan yang disebutkan akak ni tadi, RM100, RM200 dah cantik pemirsa. Cantik, kualiti. Okey lah, boleh lah tahan kan, sedang-sedang kan, middle. Tapi kalau di Indonesia sana, terkadang ada juga dia kata original tapi tak original pemirsa. Kalau dekat sini kalau kita pergi shopping mall yang besar tuh, dia harga 200 memang itu original, betul tak? Oh. Jadi itulah pengalaman baik dan pengalaman buruk dia dekat Indonesia. Kalau pemirsa nak tahu lagi apa lagi pengalaman yang akak ni hadap masa dia duduk dekat Indonesia, nanti saya akan sertakan, saya akan tulis link video original dekat box description. Begitu penyebutannya. Dan itu saja, apapun dan dimanapun negara yang kita datangin tu mesti ada baik dan buruknya dengan negara kita sendiri. Macam saya, orang Indonesia, ada sisi baik dan ada sisi buruk yang saya jumpai dekat negara yang saya tempati atau saya datangi. Gitu pemirsa. Jadi itu saja di video kali ini. Saya minta maaf jika saya ada tersalah perkataan. Sokong dan support saya Boru Naga dengan cara memberikan like, komen yang baik-baik, dan jangan lupa juga untuk subscribe, bunyikan juga notification loncengnya agar saat saya upload video terbaru pemirsa tidak tertinggal. Oke? Jadi itu saja di video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.